Buat Pitra Romadhoni, kemudian Elsa Sharif yang mati-matian belain Rudiana padahal duitnya belum cair, terus kalian mempertahankan si Aep sampai kalian sembunyikan itu si Aep karena khawatir Aep akan melakukan tindakan seperti yang Dede lakukan, mengakui kesalahannya, dan terus kalian sembunyikan Aep, ya kan? Terserah, lu sembunyiin aja tuh si Aep. Sekalian kalau bisa lu kawinin tuh Elsa Sharif, si Aep itu. Dikiranya kita takut, ya kan? Meskipun si Aep tetap bertahan dengan kesaksian palsunya, dengan kebohongannya, kita sudah punya fakta hukum baru yang kekuatan hukumnya melebihi daripada saksi, bahkan melebihi daripada scientific evidence. Scientific evidence aja kita sudah pegang, yaitu apa? Percakapannya Mega Widi dengan Vina ekstraksi handphone. Itu aja kita sudah punya. Ini ketambahan lagi nih fakta hukum. Bahkan kekuatan hukumnya lebih kuat daripada scientific evidence. Apalagi kalau cuma kesaksian si Aep, kesaksian bohong si Aep. Jadi terserah kalian, mau lu kekepin, mau tetap lu sembunyikan saya, udah sono. Kita ini ngomong-ngomong ayo Aep kembali, ayo Aep kembali, ayo Aep berkata jujur, bukan buat kita, karena kita peduli rakyat kecil. Karena si Aep itu orang miskin, si Aep itu rakyat kecil, kita peduli. Tapi kelakuannya kalau kayak gitu, pala batu si Aep, ya udah itu emang kali gabung aja sama kalian, sama-sama pala batu yang nggak punya rasa empati, sama-sama binatang. Ya udah, binatang ya sama binatang, ya kan? Kita ini barangkali si Aep itu masih manusia gitu loh. Makanya kita tetap kasih saran, ayo Aep lapor aja ke Kang Dedi gitu loh. Kalau si Aepnya pilih jalan itu bersama kalian, ya udah, hewan mah sama hewan, manusia sama manusia kan gitu. Kita udah nggak butuh sebenarnya. Kita udah punya fakta hukum baru yang kekuatannya lebih kuat bahkan daripada scientific evidence. Apa itu? Kita menemukan 3 fakta hukum baru. Yang pertama, KUHP 56. Kemudian yang kedua, Miranda Rules. Dan yang ketiga, putusan Mahkamah Agung tahun 2007. Ini 3 ini kekuatannya lebih kuat. Apa itu Miranda Rules? Ini adalah Miranda Rules ini adalah ini kejadiannya di sana ya, di Amerika dulu, sampai dibuatkan satu ketetapan hukum akibat kejadian yang terjadi kepada Miranda. Miranda itu melakukan sebuah tindakan hukum, cuma dia tidak diberikan hak pengacara. Maka dari situlah terjadi satu rules hukum gitu ya. Maka disebutlah istilah Miranda Rules. Apa intinya sih? Miranda Rules itu adalah hak terpidana mendapatkan penasehat hukum gitu loh. Nah, begitupun juga dengan di KUHP 56. Dan kemudian juga dengan putusan Mahkamah Agung tahun 2007, kesemuanya isinya sama. Intinya terpidana wajib didampingi oleh PH. Kalau ancaman pidananya di atas 5 tahun itu wajib diberikan PH. Kalau tidak diberikan PH, maka keputusannya harus dikoreksi. Nah, ini juga nih, si Pitra, Elsa itu selalu saja mainnya itu diingkrah senjata itu. Ini sudah ingkrah. Ingkrah itu udah nggak berlaku di dalam fakta hukum ini. Karena jelas di situ, kamu perhatikan itu, wajib dikoreksi putusannya. Mau itu ingkrah, engkroh, apalah terserah, itu wajib dikoreksi. Kenapa? Ke-7 terpidana ini ke-6 ini tidak didampingi PH. Nah, ini dia. Coba tunjukkan, selain Saka Tatal dan Sudirman, itu kan ada Butitin PH-nya, ya. Coba itu yang lain tunjukkan, ada beberapa yang tidak menggunakan PH. Nah, ini kan sudah cacat. Secara penegakan hukum udah bener-bener cacat gitu loh. Nah, jadi kalau sampai Pitra Romadhoni, Elsa Sharif terus aja berkutat di inkrah, kemudian berkutat dengan keterangan Aep, itu kalian sedang melawan negara. Kalian itu sedang melawan negara. Karena
melakukan tindakan-tindakan hukum yang cacat hukum, kalian tetap terabas. Ini kalian itu bukan hanya sedang melawan netizen, tetapi sedang melawan negara. Coba perhatikan keterangan dari Otto Hasibuan berikut ini. Kita tidak perlu lagi mencari-cari bukti-bukti macam-macam, cukup menerapkan prinsip hukum ini, bahwa kita buktikan bahwa ternyata di pengadilan, di kepolisian dia tidak pernah didampingi oleh pengacara, dan kalau ini terbukti selesai sudah, dia harus dibebaskan. Kalau kita mau konsisten terhadap putusan Mahkamah Agung. Nah, ini kita lihat nanti apakah Mahkamah Agung memiliki konsistensi nggak di sini. Kalau dia konsisten dengan prinsip, dengan putusan jurisprudensi itu, maka kita tidak perlu bertele-tele, dengan kita bisa buktikan bahwa ternyata para tersangka yang kemudian terpidana ini pada waktu diperiksa di polisi dulu tidak didampingi pengacara, maka dia harus dibebaskan. Nah, satu hal yang paling digarisbawahi oleh Mahkamah Agung adalah bahkan penyidik tidak bisa mendalihkan atau membuat alasan ketidaktersediaan pengacara di tempat itu tidak ada, itu juga tidak bisa dijadikan alasan oleh penyidik terhadap perkara-perkara yang seseorang diancam. Maaf, saya potong sebentar. Sampai 15 tahun. Bang Otto, kalau memang tadi dinilai ada novum-novum baru, kemudian ada kejanggalan dalam kasus ini, kenapa kemudian peninjauan kembali ini baru dilakukan pada saat ini, Bang Otto? Itu jadi pertanyaan juga. Ya, wajar sekali kita baru ajukan sekarang karena kita juga kan baru mengetahui kasus ini, dan kemudian juga kita baru punya akses untuk bertemu dengan para terpidana ini. Karena itu pun karena keluarganya datang kepada kita. Ya, selama ini kan menurut mereka kan mereka sulit mendapatkan akses untuk bertemu para advokat. Bahkan Sudirman Sengki sendiri sampai berkali-kali kami kirim surat kepada LP maupun kepada Polda baru bisa punya akses. Jadi alasan untuk mengajukan PK kenapa sekarang, ya karena sekaranglah punya waktunya mereka bertemu dengan pengacara, dan kami baru melihat bahwa fakta-fakta ini sebenarnya punya alasan untuk diajukan peninjauan kembali. Baik. Nah, itu tadi keterangan dari Pak Otto Hasibuan ya. Jadi sudah jelas ini semua bahwasanya ini dari kasus Pina tahun 2016 ini benar-benar Rudiana ini sudah menginjak-injak hukum di negeri ini, sudah melawan negara dengan yaitu tadi pelanggaran-pelanggaran yang benar-benar luar biasa. Orang asal ditangkap langsung disiksa, kemudian dijebloskan tanpa dikasih hak asasi manusia yang paling mendasar. Itu apa? Diberikan penasihat hukum. Bahkan di dalam hukum itu berlaku, si terpidana itu berhak untuk tidak mengeluarkan satu kata pun. Ketika dia ditangkap tuh dia diam aja. Itu memang sudah haknya, ya. Dan itu tidak boleh dihukum sampai dihadirkan penasihat hukum, dan penasihat hukumnya yang berbicara. Sampai ada hak seperti itu, dan itu semua dilanggar. Nah, dan yang terakhir adalah tentang beredarnya satu video tentang jeritan para terpidana ketika sedang diinterogasi. Ini sangat-sangat memilukan, tapi saya di sini coba share biar kalian itu makin semangat mengawal kasus ini, karena saya ngebayangin ketika dengar itu, yaitu ketika ke-7 terpidana itu sedang diinterogasi, mungkin ya begitulah gambaran jeritannya itu. Sampai nggak kuat akhirnya ngaku. Nah, begitu. Biar apa saya share di sini? Biar ya kalian itu makin, ketika kalian mengawal kasus ini tuh benar-benar rasa kemanusiaan kalian tuh tinggi gitu loh. Jadi kebayang ke sana. Saya cuma begini doang kerja, saya cuma cuap-cuap di media sosial, hanya cuma share, hanya cuma like. Tapi kebayang gak sih itu nih yang sedang disiksa itu kan. Jadi ada gitu loh kemanusiaan di sana gitu loh. Makanya ini akan saya share. Coba kalian perhatikan video berikut ini yang beredar tentang jeritan terpidana yang sedang diinterogasi. Ampun, udah gak mau lagi, Allah.